Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini untuk pertemuan yang ketiga kita akan belajar tentang wawancara bersama Ustazah Elo. Hal yang akan kita pelajari hari ini adalah bagaimana menggali informasi melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Kemudian, hal yang harus diperhatikan saat wawancara. Yang ketiga, bagaimana membuat laporan hasil wawancara. 4 hal penting dalam wawancara. 1. Narasumber. 2. Pewawancara. 3. Daftar pertanyaan. 4. Laporan hasil wawancara. Pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mencari informasi melalui kegiatan wawancara. Narasumber adalah orang yang diwawancarai atau orang yang dimintai keterangan untuk diambil informasinya. Langkah-langkah melakukan wawancara. 1. Menentukan tema. 2. Menentukan narasumber. Yang ketiga, daftar pertanyaan. Yang keempat, alat pewawancara. Yang terakhir adalah menyusun laporan wawancara. Kata tanya yang digunakan dalam wawancara biasanya disebut dengan adik simba. Apa? Itu adalah menanyakan hal. Di mana menanyakan tempat. K. Kapan menanyakan waktu. Si. Siapa menanyakan orang. M. Mengapa menanyakan sebab. B. Bagaimana menanyakan keadaan. Hal yang perlu diperhatikan ketika melakukan wawancara. 1. Datang tepat waktu, bersikap santun, wajar dan ramah. 2. Menggunakan bahasa yang sopan dan santun. 3. Menggunakan bahasa komunikatif. 4. Jangan lupa penampilan yang sopan dan rapi ya. 5. Tidak menyinggung permasalahan pribadi. 6. Tidak memotong pembicaraan. 7. Mencatat hal-hal penting dari wawancara. 8. Membuat kesimpulan. Oke, biar jelas, coba kita lihat video wawancara berikut ini ya. Perhatikan dengan cermat siapa yang menjadi pewawancara dan siapa yang menjadi narasumber. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malaysia. Pak, boleh nggak saya nanya? Boleh. SDA itu apa ya Pak? SDA itu semua dari sumber daya alam. Bagaimana cara memanfaatkan SDA dengan baik? Sumber daya alam itu harus digunakan atau dimanfaatkan sesuai yang perlu dari lulus. Iya Pak. Apa saja jenis SDA yang ada di sekitar kita? Oh banyak. Ada tanah, ada air, ada tanaman, ada hewan. Apa manfaat SDA di lingkungan sekitar? Oh macam-macam. Kalau tanah itu tempat tanaman tumbuh. Kalau tanaman itu bisa kita makan atau kita konsumsi, bisa juga buat obat. Kalau hewan seperti ayam, seperti ikan itu bisa kita makan. Oh itu ya Pak. Mengapa kita tidak boleh merusak SDA dengan seenaknya? Kalau sumber daya alam itu dirusak, nanti dia akan punah. Bagaimana cara melestarikan SDA agar tidak punah? Supaya tetap lestari, sumber daya alam itu harus dirawat, dibersihkan, serta digunakan sesuai yang kita butuhkan saja. Itu ya Pak. Siapa yang bertanggung jawab SDA yang tersedia di Indonesia? Oh, semua pihak harus bertanggung jawab, mulai dari pemerintah, aparat pemerintah, dan kita sebagai masyarakat pun harus bertanggung jawab. Apa yang menyebabkan SDA menjadi punah? Oh, kalau sumber daya alam itu tidak digunakan semestinya dan dipakai dengan boros serta tidak dibersihkan, nanti dia lama-lama akan punah. Itu ya Pak. Sumber daya alam terbesar di dunia ini apa ya Pak? Oh, itu matahari. Itu ya Pak. Terima kasih ya Pak dengan wawancaranya. Sama-sama. Kesimpulan hasil wawancaranya adalah kita semua termasuk teman-teman harus bertanggung jawab terhadap kelestarian sumber daya alam yang ada di sekitar kita. Demikian informasi dari hasil
ya teman-teman, kalian juga harus ikut melestarikan sumber daya alam. Format menuliskan laporan hasil wawancara. 1. Latar belakang. Biasanya berisikan alasan kenapa melakukan wawancara. Contoh, kami siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan wawancara tentang tumbuhan dan hewan kepada masyarakat di sekitar tempat tinggal kami. Yang kedua, maksud dan tujuan. Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara. Contoh, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menggali informasi lebih lanjut dan memperdalam pemahaman kami tentang berbagai hewan dan tumbuhan di sekitar tempat tinggal kami, yang meliputi karakteristik tumbuhan dan hewan dan kaitannya dengan tempat hidupnya, serta hak dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Bagian ketiga, topik wawancara. Menuliskan topik wawancara. Contoh, topiknya misalnya tumbuhan dan hewan di sekitarku. Bagian 4, waktu dan tempat kegiatan. Menuliskan waktu dan tempat kegiatan. Contoh, wawancara ini dilakukan pada tanggal hari Senin, tanggal 17 Agustus. Waktu pukul 08 sampai 09. Tempat Jalan Tembok Dukuh Butulan, nomor 7. 5. Hasil wawancara. Menuliskan narasumber, pewawancara, dan hasil wawancara. Contohnya, narasumber pada saat wawancara misalnya Bapak Kurniawan, pewawancaranya Lani. Hasil wawancaranya adalah pada hari Senin 17 Agustus 2020 pukul 08 sampai 09 saya melakukan wawancara dengan Bapak Kurniawan tentang tumbuhan di sekitar tempat tinggalku. Anak-anak bisa menuliskan apa hasil wawancara dengan Bapak Kurniawan ya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Anak-anak menuliskan hasil kesimpulan dari wawancara yang sudah dilakukan. Nah, alhamdulillah, itu tadi adalah format laporan hasil wawancara. Nah, ada tantangan nih dari Ustazah. Kamu punya tugas untuk membuat video wawancara tentang pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam di Indonesia dengan narasumber salah satu anggota keluargamu ya. Oke, jangan lupa buat laporan hasil wawancaranya ya. Kamu pasti bisa. Thank you. Pertemuan hari ini, Ustazah.